Oke, halo guys, selamat pagi guys. Welcome back di channel Lalamove Innova ya. Tepat di hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 ya. Kembali kita ada di posisi lampu merah Bitung dan sekarang kita menuju ke sana. Menuju ke mana ya? Menuju ke Jatiuwung lah. Aduh, gue jadi lupa ya. Oke, pagi-pagi kita udah ada peta nih guys. Kira-kira mau kemana nih pagi? Masih jam 7.21 tuh ya, jam 7.21. Ini ada argo petir naik guys, dibuang sayang ya, dibuang sayang. Kita lagi ada jarak deket ya, 6 kilo doang, 84.000 ya, bersihnya 60.000 lah ya. Lumayan 60.000 teman-teman buat kita beli nasi uduk pagi ini. Uang tunai lagi. Jadi apa namanya guys? Kita akan kirim barang JNT apa JNE tadi ya, lupa ya. Jadi kita akan coba lah ya guys. Ayo, kira-kira barangnya muat atau enggak ya, kita optimis aja guys ya pagi-pagi ya. Insya Allah muat, oke. Jadi semoga teman-teman yang menonton video ini semangat ya, bisa termotivasi, makanya videonya sebisa mungkin tayang setiap jam 8 pagi supaya sambil teman-teman ngirim barang, sambil teman-teman mager ya, sambil teman-teman bingung mau ngapain ketika nonton video itu ya kan, langsung bersemangat gitu. Oke guys ya, kita samperin dulu, ini cuma jarak paling 2 menit lagi juga nyampe ini ya. Oke, semangat ya guys. Barangnya lagi di mall nih. BCA. Oke guys, kita pertama kali nih ngambil di JNT nih guys, tuh dia barangnya. Oke guys, semangat guys, ayo kita bersemangat. Tuh banyak loh tuh situ orang-orang loh, keren, mantap nggak? Mantap guys. Mau deh gue 10 kali bolak-balik, mau deh gue 10 kali. Gimana caranya tuh 10 kali? Nganter cuma 16 menit pengantaran guys. Andai kata 10 kali pun baru 60 km. Mau deh gue 10 kali, udah berapa? Udah 800.000. Seru ya main jarak pendek. Nah kalau ketemu jarak deketnya enak ya. Andai kata bolak-balik juga gue rela sih bolak-balik sih bang, yang penting bolak-balik ya. 15 kali, oke siap. Aduh ya, itu kontrak yang luar biasa itu kalau bisa bolak-balik 15 kali yang ngirim barang-barang JNT gitu. Aduh. Oke guys ya, mari kita lanjutkan perjalanan kita. 16 menit ke arah Cikupa guys. Orang-orang tadi pada bingung guys, muat nggak bang itu? Muat pas dibuka, set lega amat nih mobil ya gitu. Dia nggak tahu loh, wuling Formo, jenisnya aja Formo padahal mah Convero ya. Semangat ya guys. Guys, kita tadi baru aja nurunin barangnya, cuman nggak sempet direkam ya karena tadi gue bantuin turunin juga. Dan tadi sama JNT udah langsung ditransfer ternyata di awal guys. Jadi kita langsung menerima penghasilan perdana itu 65.000 di pagi hari ini guys ya. Nanti kita lihat kira-kira sepanjang hari ini mau berapa nih ya. Oke, kita masih tunggu orderan dan kita mau store tunai dulu tuh. Di dompet nih udah numpuk, udah tebel. Masih di store tunai guys. Ayo guys, kita store tunai dulu guys. Oke, halo guys. Ya, habis dari Alfamart ya ke toilet sebentar. Terus kita store tunai yang tadi juga. Dan tiba-tiba pas lagi pipis guys, ya kan, pas lagi pipis tonet bunyi kan dia. Wah langsung buru-buru tuh lihat pegang handphone. Dapet orderan guys. Lu tahu nggak orderannya berapa guys? Tahu nggak? Ya tahu nggak? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget guys? Lihat guys, orderannya guys. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ya jeder ya kak. Ya 426.000. 1 jam perjalanan nyampe ya, 1,5 jam lah ya Cikarang Pusat ya. Masuk tol paling mahal guys. Oke, semangat ya guys ya. Kita langsung ke Puri Delta. Aduh, ngeblur lagi handphone gue. Handphone gue ngeblur. Nah. Nih diberdiriin apa bisa ditidurin? Oh iya tidurin. Pojokin duluan aja. Iya nggak apa. Mau ditidurin begini bisa kan? Bisa. Nah, udah. Soalnya dia kalau berat ke belakang di jalan tol begini. Selipin. Nah, mantap. Tutup pakai ini. Barangnya udah naik semua ya.
Oke guys, ya. Jadi hari ini pagi ini udah jelas bahwa kita akan masuk tol ya. Meskipun di sini tolnya itu tol ini sepertinya tol apa tuh? Tol dalam kota ya guys. Tol dalam kota. Cuman kalau kita lihat dari Google Map, nah di Google Map itu sebenarnya tol dalam kota tuh lebih deket guys. Jadi per kilometernya 86 kilo ya kan. Kalau kita lewat tol mahal ya 97 km. Nah ini kita bisa ada dua pilihan nih. Tapi kalau gue sih berpikir ya 897 sama 86 ya kan. Kalau gue sih milih yang 36.000 ini guys. Pertama lebih murah buat dia ya, buat si customer. Terus yang kedua ya kan, bahan bakar kita juga lebih irit guys ya. Jadi kita nggak usah masuk tol mahal pagi ini guys. Di Google Map ini aman kok tuh. Macetnya cuma di pintu tol itu ya, Selipi ya. Jadi oke, 36.000 aja ya guys ya. Nggak usah lah kasih mahal-mahal, kasihan. Oke, ayo guys, kita langsung menuju ke Cikarang Pusat. Semangat. Oke guys, selain siapkan minuman ya, kita mau berangkat. Kita siapkan juga nih. Kali ini gue nonton supir amatir karena si Bang Wandi itu belum upload ya. Jadi supir amatir ya, supir amatir Star on Beat dari Gading Serpong. Oke, kita mau nonton guys, kita mau nonton dia guys. Halo, assalamualaikum. Nah, oke ya, lanjut deh, kita lanjut jalan ya. Oke guys, sepertinya ada insiden nih guys. Karena ini ngebut-ngebut guys, nggak tahu pagi ini pada ngejar setoran atau apa ya guys ya. Makanya gue tadi tuh ada di jalur tengah aja. Ngeri, pada ngebut-ngebut pagi ini. Terutama mobil-mobil listrik ya, gue nggak ngerti orang-orang kaya mau pada kemana, cuma kejar setoran guys, kejar setoran ya, nge-grab kali dia. Oke, kita udah di tol ini ya guys, pintu tol Tangerang, tapi kita lanjut terus. Orangnya udah Sherlock yang di tujuan. Jadi sepertinya kalau kita ya lagi pertimbangkan kita masuk tol mahal kayaknya nih guys. Bukan kenapa-kenapa guys, situasinya di jalan ini kayaknya makin crowded aja nih. Gue liatin dari tadi mobil yang masuk ke jalan tol itu makin banyak. Takut nggak keburu ke sana ya. Coba deh gue lihat deh. Oke guys, kita di jalan tol Serpong Cinere ya. Dan saat ini situasinya sangat lancar. Jadi tadi mau lewat tol dalam kota, cuman orangnya telepon, dia bilang dia sudah ada di lokasi. Nah terus ketika gue lihat lagi di Google Map ya kan, oh bayar tol dulu guys. Gue lihat lagi di Google Map, tol dalam kota tuh mulai padat, mulai menguning gitu ya. Belum merah sih, tapi kuning. Dan itu artinya kalau gue nyampe bisa-bisa udah merah begitu kan ya. Dan 1 jam 20 menit. Sementara kalau masuk tol ini, tol Limo atau tol Cinere ini, itu cuma 1 jam 8 menit tadi ya. Nah apa yang kita bisa ambil guys, jadi akhirnya sama gue ambil tol yang Cinere ini guys, 134.000 tolnya, langsung tadi gue isi. Oke ya, kita mau bayar tol dulu nih guys di gerbang tol Limo. Oke guys, kita sudah di penghujung jalan Cinere ya guys. Dan di sini ada percabangan antara kita ke arah Jakarta atau kita ke arah Cikampek guys. Tentu aja kita ambil yang Cikampek ya guys. Nah itu kalau yang Tanjung Priok tuh lurus Cibitung, itu tolnya juga kosong banget guys, kosong melompong. Tapi cepet itu. Ini percabangan gue udah pernah masuk tol situ dan mahal banget. Tapi bagusnya waktu itu dibayarin sama si customernya. Oke guys ya, semangat ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di Meikarta, Cikarang Pusat ya. Dan sekarang kita mau menuju ke lokasi proyeknya guys. Ini sekitar 12 menit perjalanan, 5,6 km lagi. Estimasi jam 10.40 ya kita nyampe ya. Jadi terlambat 10 menit karena di jalan tol kecepatan gua terbatas di 80 km per jam guys. Ya. Apalagi ya. Terus ya paling itu aja lah guys. Nanti kalau udah kita turunin barang ya, kita langsung cari orderan ke arah Tangerang ya guys. Oke guys, untungnya kita pakai rute tercepat loh guys. Soalnya ini proyek ini nggak bisa lama guys. Tuh, ini ditungguin nih barang kita nih pasti nih. Bentar ya, kita akan cari siapa penerimanya di sini guys. Oke guys, barangnya udah diturunin nih.
Oke guys, kita udah selesai ya, bener bangunannya ini, dan tadi barangnya juga di sana udah diturunin. Dan aduh, tadi tuh rasanya ke Subang guys, ke Subang 1,5 jam dari sini itu 490.000 ya. Aduh, luar biasa guys. Jadi aduh, otak ini langsung meledak guys. Kenapa tadi gua nggak ambil? Karena orang-orang Chinese di sini tuh bingung. Gua komunikasinya akhirnya kita pakai Google Translate, dan baru gua ngerti itu Google Translate itu sangat membantu, dan kita akhirnya gampang serah terima barang gitu guys ya, terutama berkaitan dengan siapa yang bayar, siapa yang terima, uang tol dan macam-macam. Oh my god. Jadi ya udah, sekarang kita lanjut ya. Biarin tadi 2 kali bahkan Lalamove bilang Anda diprioritaskan untuk mengambil orderan ini, dikasih waktu 15 detik kalau nggak salah tadi tuh. Pokoknya lama, dia muncul di HP tuh lama gitu. Cuman gua nggak ngambil guys, nggak bisa, orang lagi turun barang ya. Udah gitu sunyi handphone gua langsung. nggak ada orderan lagi nih guys. Ya udah, kita coba ini ya, kita coba jalan pelan-pelan ya. Kalau memang masih rezeki, kita akan ambil guys. Tetapi kalau memang sudah tidak ada lagi, ya kita harus rute Tangerang guys. Oke guys, kita masih menunggu orderan guys. Ini kalau gua selesaikan yang ini nih 426, kemungkinan ini bisa habis nih guys. Jadi gue biarin dulu. Lagi pula orangnya belum melakukan transfer ya, jadi gue biarin dulu. Dan penghasilannya masih 65 ya, masih 65 karena belum di close guys. Nanti tunggu ya. Harusnya tadi diambil tuh ya 500.000 guys, potongan 5%. Aduh, kadang menyesal, kadang gimana gitu ya. Tapi titik pickupnya tuh 13 km guys. Gua nggak jamin dia akan nunggu. Kalau cuma 3 kilo gua ambil itu. 3 kilo ke Subang ya, gua ambil ya, Subang Jawa Barat ya. Jalan-jalan kita Sabtu ya ke Subang. Tapi nilainya gede ya, padahal cuma 1 jam perjalanan loh. Gue bingung ya, kok bisa gede ya? Apa gara-gara itu pengiriman antar kota gitu ya? Untuk bisa nyaingin itu, kalau di Jabodetabek itu harus prioritas guys, orderan prioritas. Tetapi dia orderan reguler aja 490 ya, bingung gua. Luar biasa sih memang Lalamove itu. Berarti mainnya itu Cikarang sini guys, dapat rutenya luar kota, 1 jam perjalanan udah dihitung luar kota. Sementara kita yang dari Tangerang, Balaraja ke mana ini namanya, ke Cikarang, masih dihitung 1 kota lo guys. So ya, bisa begitu ya. Aduh, tapi nggak apa-apa, rezeki guys. Ya rezeki, kita nggak boleh mengucapkan negatif guys ya. Nikmatin aja, santai aja. Dan gue mau cari McD atau KFC nih guys, yang bisa, atau rumah makan. Tadi gue lihat sih ada beberapa rumah makan. Pertama gue belum sarapan, kedua gue kebelet mau pipis guys. Ya nggak mungkin gue pipis di sini nih, di Marine Security nggak ya? Bisa sih gue pipis di sini guys. Coba lah ya, security ada nggak ya? Cobalah pipis ini ya. Woi guys, udah masuk guys. 510.000 udah masuk, mantap jiwa. Oke, lanjut, kita close aplikasinya guys. Wih, gila guys, jarak jemputnya 26 km anjay. 26 ini gue lihat Cikarang Timur ke Legok. Gara-gara gue baca Legoknya, gue nggak lihat Cikarang Timurnya guys. Karena gue jeda makan, pas gue selesai makan tiba-tiba muncul Legok, kan gue otomatis refleks gitu ya coy. Nggak dilihat, nggak dibaca, nggak dipikir, nggak direnungin, nggak didoain guys. Tiba-tiba 20 km, orangnya sampai nanya, "Bang, lu datang kira-kira berapa menit?" 30 menit. Meringis dah. Langsung makannya ini, langsung, "Bang, bayar Bang, ayo buru-buru Bang, buru-buru ayo Bang." Oke guys, ini pengalaman pertama jemput 26 km. Oh my god. Oke. Demi sarap pulang guys, ya, demi sarap pulang. Ya, lumayan sih 285 ya, hampir 300.000 kan, sayang dibuang guys. Ya. Jadi gue mau jemput pokoknya 20 kilo, cuman buang bensin 2 liter 20.000. Udah. Ayo. Yang penting kita dapat 300.000, ya potong 20%, potong pajak. Daripada gua manyun di sini guys. Tuh masih di Florencia tuh, di Cikarang Pusat. Oke guys ya, gua mau buru-buru nih. Ngambil duit ceritanya, sombong amat lu Bang. Ayo semangat ya guys. Barusan gua telepon orangnya ya. "Aduh Pak, ini maaf Pak, ini saya baru ini nih." Oh, tembusnya ke sini guys. Oh, gua baru tahu ya. Biasanya gua ke arah sono noh. Dari arah sana. Oh, gini ceritanya nih. Oke, paham nih. Kita mulai menjelajah, mulai memahami daerah ini guys. Daerah apa tuh namanya? Cikarang Pusat guys. Oke, singkat cerita, balik lagi. Ya, jadi teman-teman ya, kita tuh lagi dalam penjemputan. Nah, penjemputan kadang-kadang kan kayak gini ya, keselip aja jari nih, gatel, toto 20 km. Nah, itu kita telepon dulu ke si pengirim.
takutnya dia workshopnya atau tokonya itu masih buka apa tutup. Nah di sini di Google Map itu kan jam 1 nih, langsung kita telepon, Bang, saya baru nyampe jam 1, nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa, ditunggu, dia bilang gitu. Iya soalnya masih di Cikarang Pusat nih. Oh iya nggak apa-apa gitu ya. Jadi dia lagi makan siang nih, kebetulan momennya juga dia lagi nyantai, lagi istirahat. Jadi ya pas banget gitu ya guys ya. Aduh, tapi ya ini pengalaman nih, kita jemput pick up 20 km, 26. Wow, 26 ya buat kalian yang mending-mending, yang mikir-mikir mending-mending, mendingan nunggu gua Bang gitu, mendingan gua nunggu 2 jam. Mendingan nunggu 2 jam. Kalau gua sih enggak ya guys. Kalau gua sih berpikir mendingan gua kalau ada rute pulang, ya udahlah, bensin kan kita udah ada hitungannya, 1 liter bisa 10 km, sepahit-pahitnya kan 10 km. Nah, kalau dia 26 kilo berarti 2 literan lah ya. 2 literan kita, jadi nggak ada ruginya sih buat kita, cuman ya yang penting di sananya tuh ini mau nunggu gitu. Jadi kita buang bensin 20.000 untuk pick up, tetapi kita dapat tadi 200, ya anggap aja 200.000 udah bersihnya. Masih untung guys, udah potong bensin 20.000 ya, udah potong 20% ya. Masih untung guys, kita buang 20.000 kita dapat 200.000 bersih ya kan. Tadi kan 290 berapa tuh, hampir 300 kan ya. Anggap aja 300, potong 60.000, potong 20% kan potong 60.000, potong lala kan. Anggap aja 20.000 nya potong lagi nih buat kita pick up nih, ya kan? Kayak gitu aja guys. Jadi kita untung bersih 200, ya lumayan. Jadi kita bisa tembus hampir 600 guys bersihnya guys. Semangat ya guys. Oke guys, kita udah ada di daerah Cikarang Timur guys. Tinggal 10 menit lagi ke tempat tujuan atau 7 km lagi guys. Ayo guys, kita buru-buru nih guys. Semua jalan potong, semua putaran balik. Kita terus hajar terus boleh gitu ya. Tadi kan estimasi jam 1, nah sekarang lebih cepat 5 menit nih guys ya, soalnya takut tutup tokonya, apa, workshopnya. Oke, semangat ya guys, ayo kita kejar guys. Guys, kita udah nyampe tuh, bawa papan. Anjay, 1000 papan guys. Bawa 1000 papan, gimana ya coba ya. Muatan kayunya full. Maka masih hati-hati nih ngerem nih, kalau enggak ntar dikasih kayu tambahan kali ya, biar nggak ke depan. Ini wiringnya soalnya sobek guys waktu itu, jadi kalau bawa-bawa yang kayak begini agak repot nih. Jadi mau diisi full kayu dibawa ke daerah legoknya. Ini guys, ini seru nih guys, nemuin kasus baru lagi nih. Jadi orangnya ini nggak mau masuk tol ya, bayangin tuh dari Cikarang, gue dari daerah sini nih, dari Cikarang ke Ciputat, nggak mau masuk tol. Gue lihat di peta itu 3 jam 3 menit, kan nggak mungkin dong. Akhirnya kita negosiasi lah guys, kita negosiasi ya. Ini kalau nggak masuk tol tuh lihat 3 jam perjalanan kalau nggak masuk tol. Dan orangnya ini agak sedikit perhitungan untuk tol gitu ya guys. Nah terus gue bilang kan kalau kita langsung ke Ciputat itu, ini tol yang paling macet aja nih guys, tol paling macet aja 42.000. Dia bilang nggak mau, kalau 42.000 ya kan. Sementara barang udah muat guys, ya udah gitu. Sudah gitu kita nego lagi lah, kita bilang gini, ini kan problemnya kan ke Ciputatnya doang nih ya. Jadi barang ini sebagian turun di Ciputat, baru nanti terakhir di Legok. Kita bilang kalau langsung ke Legok sih kita bisa murah, kita bisa akalin dia lewat tol dalam kota, terus nanti keluar di Bitung udah tinggal kita langsung ke arah Legok ya kan. Nah tapi problemnya adalah Ciputatnya. Sementara kalau Ciputat itu tolnya itu mesti tol yang tol yang mahal ya, baik lewat JOR ataupun lewat yang itu. Nah terus udah gitu, singkat cerita dia kasih saran gini, udah gimana kalau Lebak Bulus? Ya udah Lebak Bulus biar tol 33, tapi nanti sama gue tetap keluarnya di sini guys. Gue tetap keluarnya di tol Serpong, gue bodo amat ya kan. Nggak apa-apa, selisihnya gue yang bayar gitu ya kan. Ya mungkin dia lagi kepepet pinjol kan, gue nggak tahu juga guys ya. Jadi pada prinsipnya adalah ya udahlah, yang penting kita dapat arah pulang, biayanya juga lumayan ya kan. Jadi ya udah, malahan tadi dia bilang awalnya tol bagi 2 ya bang. Lu gila, 100.000 bagi 2, 55.000, yang ada kita seharga polling. Sementara muatannya aja tuh sampai penuh guys ya kan. Jadi banyak orang-orang memang di luar sana yang coba kalau bisa tuh makan orang semakan-makannya gitu loh guys ya kan. Nah tetapi kita sebagai driver nggak boleh punya sikap seperti itu ya teman-teman ya kan. Kita nggak tahu ya, karakter orang beda-beda. Kadang juga kita dikasih tantangan yang lancar-lancar aja, kadang dikasih tantangan yang agak mengesalkan seperti ini guys.
Tapi ya semua tindakan ini gimana juga kita sebagai driver harus nguntungin kita juga, harus mengamankan perjalanan kita. Jangan sampai kita jadi bersikap bodoh tuh dalam pengertian ya udahlah kalau gitu gue lewat jalan biasa. Ya lewat jalan biasa 3 jam. Lu bayangin 3 jam guys. Nah 3 jam itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak worth it gitu. Jadi gue minta dia bayar. Pokoknya lu bayar aja, kasih ke gue 33.000, ntar selisihnya udah lu nggak usah tahu lah, kan begitu guys ya. Jadi ini kurang lebih lika-liku sebagai driver Lalamove ya kalau main di daerah selatan guys. Kalau main daerah selatan itu karena tolnya mahal ya, jadi orang-orang tuh kadang ada yang pelit ada yang enggak. Nah tetapi buat sebagian orang ya bayar 100.000 gampang, tapi buat sebagian orang susah, makanya kita mesti pintar-pintar guys ya. Oke yaudah semangat ya guys ya. Ini barangnya udah dimuat tuh. Nah tutup Udah bang, mas coba ya. Udah bisa, udah tinggal bonnya ya. Oke guys, kita siap-siap mau berangkat guys. Ini mesin 1200 cc wuling, oke siap ya kita berangkat guys. Cuman ini kayaknya bakalan gua akan rubah deh, dia kayaknya salah perhitungan. Dia nggak memperhitungkan pada saat mobil mengalami pengereman nih guys. Tetapi ya kan, dia memperhitungkan kayunya ini ke belakang. Justru yang dikhawatirin adalah kayunya ke depan. Oke kita coba ya guys. Oke guys, kita sudah dalam perjalanan ya, baru aja tadi keluar dari tempat usahanya Pak Haji, dan sekarang di belakang kita itu, aduh gue jadi merinding guys karena takutnya ngerem mendadak ya. Jadi gue jaga di kecepatan 40 km per jam ya. Dan ini perasaannya seperti naik kapal guys. Jadi shockbreaker belakang itu sudah mulai mentok ya, karena kadang-kadang bunyi duk 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 gitu ya. Tetapi kita harus jalan guys, kita harus jalan karena ya gimana ya, ya kita masih jalanin lah. Ini salah satu bagian dan salah satu tantangan ya, dan resiko di Lalamove ya yang bawa barang. Kadang kita dikasih satu dirijen berat 25 kilo, tapi kadang kita dikasih muatan 600 kilo. Gimana ya, ya kita masih jalanin aja guys, kita masih jalanin. Terus ditambah orangnya nggak mau bayar tol ya. Jangan nanya orang mana lah ya, karena setiap orang misalkan yang kayak gua orang Jawa pun kadang-kadang ada yang nggak benar juga gitu ya. Jadi ya gimana, susah lah untuk dikatakan guys, karena hati ini bercampur antara dapat ongkos pulang ya dengan beban yang ada di belakang. Jadi antara sukacita dan kekesalan itu nyampur jadi satu ya, kalian sendiri yang mungkin nanti merasakannya ya. Oke, ya udahlah guys, gue mau jalan dulu. Perjalanan 2 jam 11 menit, dimana total tagihan tol 42.000, dia cuma mau bayar 33.000, yaitu tol sejauh tol Lebak Bulus ya. Aduh luar biasa dah, gue udah susah berkata-kata lah. Dan gue ada selisih bayar itu kurang lebih 12 ribuan sekian. Nanti dari Lebak Bulus ya tentu aja lewat jalan biasa ya, karena kalau masuk jalan tol gitu gue sih belum tahu sih biayanya berapa ya, gue belum tahu. Tapi nanti kita lihat di Google Map dulu deh ya. Kalau memang cuma 10.000 ya kita bayar aja guys, betul nggak? Tapi kalau 30.000 kayaknya enggak deh ya kan, mendingan kita lewat Serpong kayak biasa ya. Oke lanjut ya guys ya. Oke guys, kita lagi mau masuk tol ya, masuk tol sana ya. Ini padahal kalau kita lewat Cibitung guys, tuh lihat, lewat Cibitung tuh 1 jam lebih cepat loh, anjay gila. Ini tol Pondok Indah kenapa nih, ada apa nih, macet 1 jam loh guys. Gila. Cuman karena harganya 100.000 ya untuk gua tanggung sendiri, kayaknya enggak deh ya. Mendingan kita macet-macetan 1 jam ya guys. Tapi gue bisa berubah pikiran. Oke guys, kita lagi macet-macetan di tol Jakarta Selatan ya. Ini alasan kenapa gue sangat menghindari daerah selatan. Ya, jadi situasinya benar-benar padat teman-teman. Baru kali ini gue merasakan sebuah kemacetan di mana tanda plus ya, tanda plusnya seperti ini tuh, plus 48 menit. Ini jarang banget gue ngalamin hal seperti ini, karena biasanya kalau plus 48 menit atau plus 1 jam begitu ya, biasanya gue lewat jalan biasa, jalan bawah. Cuman karena sore hari ini orang-orang biasanya di Jaksel begitu ya, mereka berupaya untuk cari hiburan. Oh, jalan bawah kemungkinan besar jadi jalan yang tidak bagus ya guys. Jadi sebagus-bagusnya jalan ya jalan tol. Jadi ya kita lewat bahu jalan terus guys ya. Meskipun di situ tulisannya
Dilarang menggunakan bahu jalan kecuali darurat. Ya darurat bos. Orang berebut masuk ke bahu jalan ya guys. Karena ini adalah lajur tercepat ya untuk situasi saat ini. Kalau lajur yang paling kanan, lajur tengah ya itu udah pasti paling lambat ya. Kita terus aja ke bahu jalan guys, karena juga sistem penilangan juga tidak berfungsi ya kalau dalam situasi macet seperti ini. Kita bawa kayu, dari tadi gua ngeliatin jendela aja, jangan sampai itu kayu meluncur ke depan ya guys. Nah biasa kalau macet-macet begini guys, ini gue dari tadi nyariin Bang Wandi Gustianti kok nggak ada ya. Apa dia belum update atau belum upload ya? Jadi gue nonton berita begini aja, gimana caranya bikin ikan sarden. Apa yang terjadi di perbatasan Korea Utara Selatan ya, bagaimana cacing, bagaimana capung itu berkembang biak. Seru aja gitu guys. Nggak kerasa tahu-tahu kita udah di daerah mana, ngelewatin Menteng ya. Menteng lagi, nggak mungkin ada Menteng di sini. Ngelewatin itu Pasar Minggu ya. Jadi ya udah kita nikmatin aja lah guys ya situasinya di malam hari ini guys. Oke guys, jam 17.25 kita masih di Jalan Tol Jakarta Serpong, tetapi sudah mencapai gerbang tol Ciputat 2 guys. Tadi tuh kita harusnya keluar di arah Lebak Bulus ya guys ya. Cuman memang ada juga beberapa titik macet ya. Jadi gue putuskan udahlah lanjut aja sekalian gitu. Dan ini juga gue nggak tahu ya kenapa ini hari ini tuh crowded banget ya, kenapa ya? Bener-bener tuh sampai ujung guys, sampai ujung. Estimasi tadi jam 5 nyampe, terus mundur lagi jam setengah 6. Nah ini estimasinya 17.58 ya. Bayangin guys, luar biasa nggak nih di Jaksel ya? Mobil makin banyak atau memang ada apa nih? Penasaran juga lihat ujungnya, ini apa sih yang menyebabkan macet itu 1 jam lebih guys, di jalan yang biasanya 15 menit atau 30 menit nyampe ini. Dari tadi kita lewat bahu jalan aja begini guys, apalagi yang nggak lewat bahu jalan guys, masih ketinggalan jauh kali dia di Fatmawati. Oke guys ya, kita lanjut lagi. Ini guys, nih dia nih penyebab macet 1 jam lebih nih guys di hari Sabtu. Pembongkaran jalan anjay, gila. Tuh lihat, nggak jelas pembongkaran jalan apa ini guys. 1 jam loh anjay. Tuh. Wow, pengecoran loh. Oh, dari 4 jalur ya, 4 lajur jadi 2 lajur ya, iyalah macet. Bongkar semua guys. Berarti untuk seminggu ke depan nih jangan main-main ke daerah selatan nih guys. Tuh lihat. Wah, pembongkarannya coy. Wah, baru lancar jaya ya. Untung tadi kita lewat bahu jalan terus coy. Ya tapi meskipun lancar gue nggak bisa ngebut-ngebut guys. Tuh cuman 40. Karena benar-benar mentok guys. Mungkin orang kalau lihat dari luar juga puset itu lagi full muatan gitu. Nah ini nih kayak gini nih kupretnya memang. Ini ya turun ke bawah guys, apa namanya tuh, ke depan dia. Ininya nih tuh. Gue udah bilang, emang kadang-kadang tuh butuh kepintaran. Si bapaknya gue udah bilang, Pak, ini nanti dia akan turun ke bawah Pak. Nggak mungkin mas, itu tidak mungkin. Dia akan ke belakang, muka lu ke belakang. Kadang-kadang nggak sekolah kali ya, maksudnya tuh ini bernalar. Kan dia sebagai tukang kayu pasti ngerti dong. Ada beban, ada energi kinetik ya, ada energi potensial. Betul nggak? Turun guys ke depan guys. Makanya gua pegang-pegangin. Nih kayak begini jalanan turunan nih guys. Terus gejelugan. Itu kan dia kan kayak papan itu deg sampai ke depan kan, kayak papan lagi digebrak-gebrak. Makanya gua nggak bisa ngebut lama, nggak bisa kenceng guys. 40 aja atau sampai 60 lah standarnya nih dia. Dia makin turun nih. Gue ngantem dia nih, bahaya. Dan yang mesen juga nggak punya aturan. Yang mesen ini adalah uang tol minta dibagi 2. Gue bilang sama dia gini ya, kalau tolnya itu harga 10.000 ya,
masih kita udahlah ya udahlah. Tapi kalau tolnya harga 100.000, sementara lu bayar aja lu dipotong diskon. Nah, problemnya adalah bukan cuma itu, barang dia tuh full muatan 600 kilo, boy. Ya jadi hati sudah tidak senang dengan perbuatan tercela seperti itu. Aduh, jadi buat teman-teman ya, hati-hati dengan customer yang aji mumpung. Customer gitu memang mereka belum ngerasain bagaimana perjuangan menjadi driver lala. Yang mereka tahu, mereka untung banyak. Ya kalau kita nggak mau, dia lempar orang lain, kan begitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu, makanya dari tadi gue ngeliatin terus nih ke spion tuh guys, pakai lihat spion guys. Dia udah seberapa maju, kalau maju bisa gue minggir dulu. Ini kayak begini turunan nih. Ini hati-hati nih turunan nih, jalanan turunan begini nih. Makanya gue nggak bisa kenceng guys. 20 menit lagi nyampe nih ya. Gue berharap guys, sebagian kalau nggak semuanya turunin aja guys. Gue tinggal bayar aja, nanti tinggal terima pembayaran di legok. Menyebalkan gitu guys. Ayolah kita semangat ya guys. Oke guys, Pondok Aren. Dia udah kelihatan ya tujuan kita ya, ada di situ ya guys. Kita butuh waktu 15 menit lagi. Sekarang situasi sudah jam 17.44. Wow, kena kejulukan dikit aja dung langsung ya guys. Tapi si pembeli mana mau tahu gitu. Langsung kita sikat aja guys. Yang penting kita dapat 280.000 nya guys ya. Ya bersih-bersih 260 lah bersih-bersih ya guys. Lumayan kan 260.000. Oke guys, akhirnya kita keluar tol ya. Sisa 10 menit lagi, estimasi nyampe di jam 6 sore ya. Pada waktu maghrib. Ini kita sudah di, oh iya pasar itu ya, pasar modern ya. Sebelah sana pasar modern guys. Kita udah nyampe BSD ini, Serpong. Oke, tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanannya guys. Bayangkanlah bila aku, Intemak. Beginilah suasana sore di ujung BSD Pamulang, perbatasan BSD dengan Pamulang guys. Ke Jalan Ciater ya. Nanti kalau dia nanya, "Bang, kenapa? Kok lama banget sih?" Ya kan di apa? Tolnya kan nggak mau bayar. Lucu, dia mau cepat. Enggak, lucunya gini guys, dikasih waktu 3 jam nggak mau. Ya lewat jalan biasa, berat juga 3 jam, kok 3 jam berat gitu. Tetapi di lewat tol ya, tol yang Cinere yang 100.000 nggak mau juga. Bahkan dia bilang setengah-setengah gimana mas? Kalau gua langsung ke Legok setengah-setengah nggak apa-apa, ikhlas gua langsung pulang gitu kan ya. Anggap aja kita jalan pulang kan ya guys. Tapi lu setengah-setengah lu ke Cinere dulu. Rugi bandar gua gitu. Nah yaudah mas, yang paling murah aja, yang paling murah, dia bilang gitu. Udah paling murah ini 42, nggak bisa lewat tol dalam kota, bukan nggak bisa ke Legoknya, nggak bisa ke Ciputatnya. Lewat tol dalam kota ke Ciputat lewat mana coba? Ujung-ujungnya kan masuk di tol itu juga, tol Lebak Bulus juga kan. Jadi buang-buang waktu, muter-muter, buang-buang kilometer juga kan. Udah kalau mau ini deh gitu ya, tol Serpong. Deh akhirnya kesepakatan. Tapi mas saya nggak bisa bayar penuh 42.000, saya maunya 33.000. Ya udah deal sih, sepakat gue bilang. Karena udah saking kesel guys ya. Keselnya itu yang tadi gue bilang, dia nggak tulis catatan. Ntar gue kalau di Legok gue pasti ngomong sama dia, bang kalau misalkan tidak mau masuk tol ya kan tulis catatan di depan. Karena kalau nanti itu si drivernya ngebatalin, itu jadi nggak enak sana sini, dikiranya offline order kan begitu ya nggak. Nah nanti gue akan ngomong kalau ketemu orangnya. Udah gitu gue lucunya begini ya, biaya transportasi kenapa sama dia nggak dimasukin biaya modal? Ini kan dia usaha nih, ini dia lempar lagi ke Ciputat kan, dia jual ke Ciputat nih ya, terus dia jual lagi yang ke Legok begitu kan. Nah si orang ini, pertanyaan gue adalah kenapa dia nggak masukin itu tagihan biaya tol yang 100.000 itu menjadi modal usahanya dia, dan itu nanti tinggal dibagi dua, di split sama yang di Ciputat sama yang di Legok kan begitu harusnya. Jadi contoh misalkan tadi sih gue intip sih 1.900.000 berapa begitu, dia beli segini 900.000 guys, furniture nih 900 berapa gitu. Bonnya kan gue minta nggak dikasih, tadi difotoin aja sama dia gitu. Udah begitu sudah
oh pantes lu belanjanya segini. Tapi maksud gue tuh, ya lu kenapa nggak di situ biaya transportasi langsung dibagi 2? Itu aja ya. Aduh, kadang-kadang malah dia minta gratisan guys. Suwe kali dah. Udah, kita lanjut lagi dah guys. Unek-uneknya udah mulai reda karena udah mulai deket. Habis dari sini kan nggak mungkin gua bawa 600 kilo lagi dong. Pertanyaannya adalah tokonya dia tutup nggak nih? Toko mebelnya dia guys. Setahu gue jam 6 sore pada tutup deh kalau yang tukang-tukang kayu. Ya, liatin aja bodo amat. Ya. Oke guys, kita udah nyampe ke tujuan ya. Kita udah nyampe ke tujuan dan kita mau turunin barangnya nih guys. Barangnya lagi diturunin ya. Ini berarti abang yang kecil-kecil yang belakang ya? Iya. Apa tapi salah kalau salah mah. Iya. Dipisahin sih sama dia nanti. Halo guys, ternyata mereka itu adalah adik kakak. Bukan customer, bukannya calo ketemu customer gitu loh guys. Nah lucunya ya, kalau udah tahu gitu kenapa dia nggak bagi 2 adik kakak ya, malah dia minta tolnya bagi 2 sama gue, kan suwe juga. Jadi gue nggak mau bantuin nurunin guys, bodo amat. Oke, halo guys, ya sekarang udah jam 19.48. Sekarang kita menuju ke Legok teman-teman. Jadi tadi dia nurunin barangnya butuh waktu 1 jam karena dia ukur satu-satu kayunya. Anjay, gila. Kayu sedemikian yang jumlahnya ratusan. Gila, cakep banget guys. Mau main padel dia. Seriously. Keren. Oke, lanjut. Oke guys, jadi dia tadi gue jadi nggak konsen. Nurunin barangnya itu 1 jam guys. Anjay, gila. Dan itu sangat menyakitkan setelah gue dengar dari kalimatnya. Ya namanya juga online, biarin aja. Langsung nyelekit di hati guys. Gue kasih tahu ya, rutenya itu adalah tadi gue di Cikarang Pusat, gue lagi makan nasi Padang dengan enak, betul. Nah terus kemudian tiba-tiba ada orderan Legok. Ya gue jempit gue jempit apa yang dijempit ya kan. Untung nggak salah huruf U ya, huruf I untungnya, bukan U ya. Intinya gue jemput gue jemput kurang lebih 40 menit dan ya seperti biasa gue layani dengan baik ya. Ternyata ketika nyampe, ya gue kasih tahu sama lu ya, ketika nyampe kayunya diukur satu-satu guys. Butuh waktu berapa? 2 jam. 2 jam. Dasar Blacky ya. Ntar kalau gue bilang AIO salah ya kan. Jadi gue marah dengan nada selembut tahu ya kan. Dasar Blacky ya. Jadi dia nggak kasih, yang bikin kesel itu apa? Dia nggak jujur dari awal kalau itu harus diukur satu-satu kayunya. Kalau diukur satu-satu ya, itu butuh waktu 2 jam dan dia pasti kan di ini dong. Gue bisa cari orderan lain dong. Ya, terus dia nggak ada jam tunggu. Jam tunggu yang 75.000 itu sama dia nggak dikasih guys. Yang warnanya ungu. Dia tol minta diskon, cuman mau bayar 33.000. Bayangin. Udah gitu di perjalanan dari jam 1 singkat cerita barang udah 2 jam di pick up, jam 3-an jalan. Kan macet total anjay, macet total. Jam 6 baru nyampe tempat dia. Dan ketika turun barang udah nyampe di depan mata, diukur lagi. Blacky. Gue punya Blacky banyak di rumah guys. Bener-bener real Blacky, anak-anak Blacky baru lahiran. Dan itu bener-bener anjay diukur satu-satu. Yang ukur 1 orang. Ya. Lu tahu? Ya bininya bilang sama dia, ngukurnya jangan lama-lama dong, itu kasihan abangnya gitu ya, pakai bahasa daerah tak iya gitu loh ya. Gua nggak mau sebutin lah daerah mana ya, daerahnya tak iya itu. Gua yang paling sakit hati adalah dia dengan gampang ya, namanya juga driver online sambil ketawa. Dia nggak tahu guys, gue berjuang buat orderan yang dia diskon tol. Oh ya kan, gue jadi salah ngomong ya dia kan, yang dia minta diskon tarif tol ya kan.
Aduh, gue perjuangin barang dia 600 kilo anjay, ini 600 kilo nggak kelihatan kan bunyi kretek-kretek lu kayunya kan. Lu tahu tangan gue nih sampai ngebaret guys. Anjay gila, dengan gampangnya dia bilang namanya juga driver online. Mungkin di daerah dia nggak ada driver online kali ya. Lalamove nggak ada, jadi dia nggak ngerti. Gue anggap aja ini orang nggak ngerti, udahlah. Ya, kalau gue mikir dia ngakal-ngakalin driver atau nginjek-injek driver, ya nggak enak juga ya kan. Mungkin dia baru pakai aplikasi Lalamove ya. Udah gitu guys, gue udah berangkat dari jam 7. Jam 19.30 yang order ini kirim voice note. Bang udah nyampe di mana? Muka gila lu nanya udah sampai di mana? Adek lu tuh ya ngukur satu-satu. Jadi ini ceritanya bukan customer ke customer. Ini namanya kakak beradik lagi ngerjain driver Lalamove. Dan dia lagi berpikir asik gua untung ya, asik gua untung. Gua sih kalau gue ya guys, gua berdoa supaya itu mereka berdua jadi orang kaya dah, jadi orang berpendidikan lah ya. Jadi orang yang sugih gitu. Sugih itu apa sih? Berkecukupan ya. Gua sih nggak mau memberikan kutuk-kutuk lah, tetapi karma itu tetap jalan guys. Ya. Kalau ada barang sedikit dalam hati dia ya, ingin menikmati keuntungan sendiri tanpa mikirin hati driver, waktu driver dari jam 1 sampai jam 8 malam begini guys. Karmanya nanti akan menyusul, mungkin bukan lewat gua tetapi lewat driver Lalamove lain yang lebih arogan. Yang lebih arogan dari gua ya kan. Gua sih intinya tetap mencoba mengeluarkan kata-kata berkat ya, karena ada tertulis dalam kitab Taurat, siapa memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk ya. Makanya gue selalu berupaya ya Tuhan, semoga ini orang-orang ini diberkatin ya. Oke, udah ya lunas ya Tuhan ya, saya udah memberkatin loh, bukan mengutuk. Tolong catat ya para malaikat. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini sisa 5 menit lagi, harusnya kita nyampe tuh 5 menit lagi ya guys. Jadi pengalaman lah hari ini ya, pengalaman hari ini. Jadi mau gimana guys? Ya udahlah ya, mungkin hari ini ya rezeki buat mereka berdua lah ya. Gue sih nggak berpikir macam-macam, ya udah. Gue juga udah dari Legok ke rumah tinggal 30 menit doang guys. Jadi ya nggak ada lagi yang gue bisa kirim. Udah jam segini. Ya udahlah guys ya. Ayo kita semangat guys. Kita sudah memasuki daerah Legok nih guys. Daerah Legok. Oke, kita dulu ya. Oke, kita udah pegang, udah pegang. Gue jadi kecapean nih. Belum makan, soalnya belum makan guys. Tadi sarapan enggak, jadi digabung dengan makan siang. Makan siang langsung minum sebotol. Gue sekarang lagi suka minum botol ini guys, yang 8 plus. Ya, lambung gue kayaknya lebih cocok di situ guys. 8 plus, harganya goceng. Ya anggap aja gue bisa beli 3 botol lah sehari ya. Jadi anggap aja berapa tuh, 15.000. Tapi usus gue sehat. Ya 8 plus ya. Jadi teman-teman ya, demikianlah ya perjalanan kita di hari ini teman-teman. Tapi gue belum closing karena gue belum isi bensin. Nanti kita lihat ya berapa bahan bakar yang dikeluarkan guys. Oke, yaudah semangat ya guys. Oke guys, udah sampai di tujuan. Kita ada di Kampung Jaha ya. Jadi aduh gila, ini mah zaman dulu belum ada tuh suara residence itu, dulu belum ada guys. Ini jalan ini dulu jalan aspal, belum ada cor-coran. Nah ini sampai ke sana guys. Dulu gua waktu masih SD itu ya. Waktu masih SD itu. Oke guys, ini karena wilayahnya itu nanti gua lewat arah sana ya. Kemungkinan besar gue sih lewat Parung Panjang. Jadi gua nggak bisa isi bensin. Jadi isi bensinnya besok pagi aja lah guys. Jadi gua closingnya tuh sampai closing singkat aja lah ya. Nih gue pengen kasih lu lihat lagi turunin barangnya nih. Masih ada ya bang? Masih lumayan nih. Pembayarannya ntar di mana bang? Aja, ya. Kenapa? Kata situ. Hah? Kata situ gimana? Orangnya. Oh belum. Nggak pembayaran cash, di transfer gitu maksudnya? Iya, biasanya gitu. Oh. Transfer.
itu guys ya. Jadi bodo amat, gua nggak mau bantuin. Bodo amat tuh dia turunin tuh ratusan batang, ratusan papan kayu tuh. Bukan gimana-gimana guys ya. Kadang kalau orangnya itu enak, maka ya kita juga akan enak dong. Tapi kalau orangnya itu memang perhitungan sama kita, ya kita hitung ulang dong, kan begitu. Betul nggak? Jadi gue pikir udah lah ya. Nah, buat yang pengen tahu tarifnya berapa guys, gue kasih lu lihat yang tarifnya guys. Mumpung baterai gue masih ada sisa sih. Bentar ya. Gue mau foto dulu ya. Lagi di proses penurunan. Nggak kelihatan. Foto dulu ya bang. Foto. Oke, udah dipoto ya. Oke, setelah dari jam 1 sampai jam 8 malam guys. 21:30 malah nih guys. Ingat ini alamatnya nih ya. Ingat ini alamatnya. Tahu biayanya berapa? Biaya bersihnya berapa? 223.000. Biaya bersihnya 223.000. Dan lu masih kerja dari jam 1 sampai jam berapa sekarang? Jam 22.02. Gila. Oke ya, jadi 223. Ini kan 223 ditambah 399 ya guys. 399 berarti kita itu 223 ditambah 399. Hari ini penghasilan bersihnya 622 ya. Penghasilan bersihnya 622. Nanti potong bensin ya kemungkinan besar anggap aja 200.000 lah, anggap aja ya. Meskipun kemungkinan besar sih sekitar segitu. Jadi 400-an lah ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Ya. Gara-gara satu orderan ini ya berantakan semua hari ini, tapi ya nggak apa-apa lah guys. Gua close dulu nyampe sini ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya guys. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Oke guys, akhirnya selesai juga di jam berapa? 20.40. Jam 20.40 selesai juga. Jadi total hari ini masih ada lagi orderan guys. Lego Setiabudi, Lego ke Jakarta. Oh, gue belum matiin aplikasi, matiin. Kalau nggak dia ngurangin rating guys. Kalau ada orderan terus kita nggak ngambil, itu rating kita dikurangin guys. Oke, gue udah matiin ya. Gue udah matiin aplikasinya. Total pendapatan kita adalah 623. Harusnya gue target gue 1 juta hari ini. Menyebalkan, tapi ya nggak apa-apa ya Tuhan. Terima kasih buat rezeki yang Tuhan kasih hari ini. Cuman kalau saya suruh balik ke Setiabudi kayaknya nggak deh Tuhan ya. Udah cukup Tuhan kalau saya balik lagi, karena ini udah dekat dari rumah. Ya gitu guys, kadang-kadang di jalan itu gue curhat sama Tuhan yang Maha Kuasa ya guys ya. Jadi besok hari Minggu gimana bang? Ya gue habis ibadah gue akan narik sih. Habis ibadah gue akan narik. Ya pokoknya besok gue akan narik. Nggak ada libur guys. Peleter Senin jatuh tempo. Peleter Senin jatuh tempo. Lu tahu betapa pusingnya kepala gue guys. Tapi ya rezekinya kita dari Lalamove, ya kita kasih yang bagus lah ya. Nah, oke, kita lanjut lagi terus. Kita ini daerah Jaha Kirai, tempat gue dulu dilahirkan guys. Sekitar 30 tahun yang lalu gue dilahirkan di sini guys. Ini sekolah SD Caringin. Aduh, sekolah SD Caringin. Pom bensin zaman Kibenen. Aduh. Dan lu tau, asli gue dulu kalau kesini tuh merindukan saat-saat Lebaran, Natal ya, Tahun Baru ya. Aduh. Sekarang ada Alfamidi di sini. Ya. Nah, depan belok kiri guys. Depan belok kiri, itu tempat kelahiran gua. Iya kan, kelahiran driver Lalamove, anjay driver Lalamove. Tuh tempat kelahiran gua di situ guys. Jadi ya inilah guys ya, kehidupan lika-liku. Siapa yang nyangka sih 30 tahun kemudian lewat jalan sini jadi driver Lalamove. Padahal umur 5 tahun gua lari-lari jalan ini guys. Main-main di sawah guys. Ya udahlah ya, demikianlah kehidupan. Teman-teman ya, hari ini kita menyelesaikan 3 orderan ya. 3 orderan dengan total omset kotornya 779.000 ya. Itu penghasilan tunai ya. Secara minggu ini kita sudah di 2,9 juta, tapi besok masih bisa ya. Hari Minggu besok masih bisa ya.
Di sini totalnya sekian 2,9 juta di minggu ini. Di bulanan kita udah 52 dan totalnya 6,7 juta kita sudah dapat ya guys, dengan penghasilan grossnya 6,8 juta. Penghasilan bersih sih itu ya, penghasilan bersihnya 6,8 juta. Oke teman-teman ya, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa bantu like dan subscribe dan dukung channel ini terus ya guys. Dan mohon maaf jika dalam hari ini gue penuh dengan marah-marah guys ya. Gue udah coba perhalus bahasa-bahasanya guys, tapi saya mohon maaf teman-teman ya. Saya mohon maaf. Tadi dibayar berapa bang? Dibayar bener loh guys, tolnya nggak dibayar. Wah, tolnya nggak dibayar anjay. Dia bener-bener cuman bayar 33.000 ongkos jasa. Aduh, udahlah ya, gua mau close aja lah guys. Gua mau beliin anak gua Ciki ntar di depan ya. Enggak, dia nggak suka Ciki sih. Adem Sari anak ya dia suka. Ya udah ya, gua mau beli ya guys. Cak kaki 3 anak. Bye bye.